Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pintu Dimensi. Episode kali ini saya akan bercerita tentang kisah mistis pendakian, di mana kisah ini dialami oleh 4 sahabat ketika mendaki di Gunung Slamet. Dan cerita ini ditulis oleh saya sendiri dengan tujuan agar semua yang mendengarkan bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Jadi, kisah berawal dari 4 orang sahabat. Ada 2 cowok dan 2 cewek. Yang cowok bernama Endra dan Gali. Yang cewek bernama Santi dan Emma. Mereka berempat berasal dari kota Semarang dan sudah bersahabat cukup lama semenjak mereka duduk di bangku SMA. Dan kondisinya di tahun 2007. Saat itu, mereka melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Mereka berempat sedang kuliah di semester kelima. Jadi si Endra, Gali, Santi itu kuliah di kampus yang sama, di salah satu universitas negeri. Lalu si Emma ini berbeda. Dia kuliah di salah satu universitas swasta. Tapi semuanya itu masih dalam satu lingkup yang sama, yaitu di kota Semarang. Dari keempat orang tersebut, kondisinya hanya Emma yang belum pernah melakukan pendakian gunung. Dan sedangkan Endra, Gali, dan Santi sudah beberapa kali melakukan pendakian. Dan kegiatan itu mulai dijalani oleh mereka bertiga semenjak mereka masuk di kampus yang sama dan ikut di salah satu UKM atau unit kegiatan mahasiswa, yaitu Mapalah, mahasiswa pencinta alam. Saat ini menceritakan semenjak mereka berempat duduk di bangku SMA. Satu temannya bernama Emma memang penakut. Maka dari itu, setiap kali Endra, Gali, dan Santi mengajak Emma untuk naik gunung, dia selalu menolak. Alasannya kalau gunung itu nyeremin, dan dia sering kali mendengar kalau banyak pendaki yang tersesat ataupun hilang ketika melakukan pendakian. Sampai pada suatu hari di bulan November tahun 2007, saat mereka berempat sedang liburan semester dari perkuliahan mereka, dan kondisinya mereka sedang bersantai di rumahnya Emma. Tiba-tiba Endra mengajak Gali dan Santi untuk mendaki ke Gunung Slamet via jalur Bambangan yang ada di Purbalingga. Dan pada saat itulah untuk pertama kalinya Emma ingin ikut ketiga temannya dalam pendakian. "Aku tak melu yo, sesekali lah mau ikut." "Hah? Udah gak takut lagi sama gunung?" tanya si Santi. "Gabut aku, berlibur semester mesti ditinggal munggah gunung mek kowe wong telu. Melu ah kolo-kolo." Endra dan Gali dan Santi secara otomatis gembira karena akhirnya si Emma mau ikut naik ke gunung. Setelahnya mereka berempat bersepakat untuk berangkat di hari Jumat siang dari Semarang menuju ke Purbalingga. Mereka akan berangkat dengan mobil charteran yang rencananya akan mereka sewa dari teman ayahnya Santi, yang kebetulan memang pemilik salah satu usaha rental mobil yang ada di sekitaran Semarang. Di keesokan harinya, tepatnya pada hari Kamis, mereka berempat mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari peralatan gunung sampai logistik. Emma ini hanya ditugaskan untuk membawa satu tas depak kecil karena baru pertama kali itu akan naik gunung. Jadi ketika temannya itu tidak ingin membebani Emma dengan membawa bawaan yang berat, agar
nantinya Emma tidak kapok lagi naik gunung. Setelah mempersiapkan peralatan dan logistik, Santi memberitahu teman-temannya kalau besok mobil charteran akan menjemput di rumahnya. Di rumah Santi pada sekitaran jam 2 siang. Jadi rumah Santi itu akan menjadi titik kumpul keberangkatan mereka semua. Singkat cerita, pada hari Jumat itu tiba, di mana itu adalah hari keberangkatan pendakian. Di jam 2 siang, mobil charteran itu sudah datang di rumahnya Santi beserta sopirnya. Tapi di situ Emma belum juga sampai. Pada akhirnya, pada jam setengah 3 siang, setelah Endra, Gali, dan Santi ini menunggu, Emma baru datang dengan wajah yang cukup kesal. Di situ Santi bertanya, dari mana aja sih? Kok lama bener? Ditelepon juga susah dari tadi. Ibuku loh gak ngizinin buat naik ke gunung. Aku tadi sempat ngerayu dulu, makanya jadi lama deh. Waduh, lah terus ibumu ngizinin gak? Wes lah, ayo mangkat wae ayo. Ojo mikir sing angel-angel, jawab si Emma. Karena wajahnya Emma itu memang nampak agak kesal. Akhirnya, ketika temannya si Endra, Gali, dan Santi pun gak banyak omong, takut kena semprot dari si Emma. Setelahnya, mereka berempat dibantu oleh Pak Supir memasukkan semua bawaan mereka ke dalam mobil. Dan berangkatlah mereka menuju ke base camp Bambangan yang ada di Purbalingga. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 4 jam, tibalah mereka di base camp Bambangan pada sekitar jam 8 malam. Semua bawaan mereka turunkan dari mobil dan sopir langsung berpamitan. Santi sempat berpamitan ke supir itu. Pak, hari Senin pagi sudah sampai sini ya buat jemput kami. Oh, nggih Mbak, siap. Situasi base camp pada saat itu tidak terlalu ramai. Terlihat hanya ada beberapa motor di parkiran. Mereka berempat langsung menuju ke tempat peristirahatan yang ada di base camp, menata barang bawaan di sana, dan mempersiapkan tempat untuk mereka tidur di malam hari itu. Rencananya, mereka memulai pergerakan ke atas sekitar jam 8 pagi. Endra dan Gali langsung menuju ke pos perizinan untuk melakukan simaksi. Sedangkan Santi mengajak Emma untuk beli kopi di salah satu warung yang ada di dekat base camp. Setelah Santi dan Emma ini membeli kopi, mereka berdua duduk ngobrol di sekitaran base camp. Setelahnya, Santi ini bertanya sama Emma, sebenarnya ibumu ngizinin gak sih? Ya enggak lah, aku bilangnya pamit mau nginep di rumah masku yang ada di Ungaran itu. Ngomongnya mau liburan di sana. Loh. Lah nanti kalau ibumu tahu atau telepon masmu gimana? Ibumu kan bisa aja khawatir kalau kamu ternyata ndak di sana. Wis lah San, ojo cerewet. Aman kok, aman. Setelah agak lama mereka berdua ngobrol, terdengar suara dari si Endra memanggil mereka untuk beristirahat agar besok fit saat pendakian. Mereka berempat tidur di base camp dan belum ada kejadian aneh ataupun ganjil pada malam itu. Singkat cerita, di sebuah hari di mana itu adalah hari Sabtu, Endra membangunkan ketiga temannya untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Setelahnya mereka semua mandi dan juga sarapan. Tak lupa mengecek peralatan dan logistik. Dan pada sekitaran jam 8 pagi, mereka mulai pergerakan dari base camp untuk menuju ke jalur pendakian. Di awal pendakian, mereka berempat semuanya masih baik-baik saja. Langit nampak masih biru dan cerah. Mereka pun ngobrol bercanda
menikmati suasana pagi di kaki Gunung Slamet. Mereka berempat berpapasan dengan beberapa petani yang akan berangkat ke ladang. Mereka juga melihat ada beberapa jenis sayur mayur seperti cabai, tomat, kubis yang ditanam di sepanjang jalan awal perjalanan mereka. Setelahnya vegetasi mulai didominasi dengan hutan pinus. Dan setelah 3 jam perjalanan, sampailah mereka berempat di pos 1 yang bernama Pondok Gembirung. Di sana, Endra memberi instruksi untuk beristirahat agak lama karena wajah Emma nampak pucat. Kemungkinan Emma ini kecapean karena pada waktu itu adalah pendakian pertamanya. Semuanya setuju, dan setelahnya mereka jajan di warung yang ada di pos tersebut. Mereka jajan es, semangka, dan lain sebagainya. Pada jam 12:15 siang, Endra langsung mengajak ketiga temannya untuk melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Formasi jalannya, Endra jalan di paling depan sebagai leader dan navigator. Di belakangnya ada Emma, Santi, dan yang paling belakang adalah si Galih sebagai sweeper atau penjaga. Perjalanan mereka dari pos 1 ke Pondok Gembirung sampai di pos 2 Pondok Walang baik-baik saja tanpa ada kendala apapun. Hanya sesekali mereka berhenti untuk mengambil nafas, dan pada jam 2 siang mereka sudah berada di pos 2. Di pos tersebut, situasinya benar-benar sepi. Sama sekali tidak ada pendaki selain mereka, dan mereka pun memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu. Mereka merebus mie instan, dipakein telur, dan irisan cabai. Mereka berempat makan sembari ngobrol dan sesekali bercanda. Pada waktu itu, Emma sempat celetuk dengan si Santi. "San, panggonane adem yo ning kene. Wit-witane akeh. Masuk nek nggo resepsi kawinan ning kene. Tamune mesti betah, adem soale." "Hus, nek ngomong kuwi dijogo lho, nggak elok. Awake dhewe lagi ning alas, dadi tamu iki lho." "Halah, jebul kowe sing wedinan San," kata si Emma sambil cengengesan. Dan secara tiba-tiba petir menyambar setelah Emma berkata seperti itu. Padahal langit nampak masih cerah. Dan gak lama kemudian Endra mengajak ketiga temannya untuk melanjutkan perjalanan pada sekitar jam 3 sore untuk menuju ke pos 3 Pondok Cemoro. Di tengah perjalanan mereka untuk menuju ke pos 3, tiba-tiba langit mendadak gelap dan turunlah hujan dengan cukup deras. Mereka berhenti untuk memakai jas hujan. Setelahnya, mereka kembali berjalan. Singkat cerita, pada jam 3 sore, mereka sudah sampai di pos 3 Pondok Cemoro. Situasinya sangat sepi. Tidak ada pendaki satupun selain mereka berempat. Dan kondisi warung yang ada di sana juga tertutup. Hujan sudah reda. Dan setelahnya Endra memberi instruksi untuk beristirahat, karena itu sudah memasuki waktu maghrib. "Waktu-waktu masuk ke suruh nggak bagus buat jalan," kata si Endra. Handlamp dan senter mulai mereka nyalakan untuk penerangan karena kondisinya sudah sangat gelap. Mereka di tengah hutan dengan vegetasi yang sangat rapat. Pada saat mereka berempat sedang duduk beristirahat, situasinya sangat sepi. Mereka tidak saling berbincang. Mereka sedang mengatur nafasnya masing-masing. Tiba-tiba, salah satu dari mereka, yaitu si Emma, berdiri dan berjalan menuju satu titik lokasi. Santi sempat bertanya, "Em, mau kemana?" Tapi Emma tidak menjawab. Dia diam saja. Setelahnya, Emma ini berhenti di bawah sebuah pohon yang besar. Lokasi pohon itu agak jauh dari ketiga temannya. Santi ini
mulai menangkap ada sesuatu keanehan dari diri Emma. Karena pada saat itu Santi melihat Emma seperti sedang berbicara dengan seseorang. Padahal Santi yakin betul di sana tidak ada siapapun kecuali Emma. Santi sempat menoleh ke arah Hendra dan Gali untuk mengatakan hal itu. Tapi Santi melihat kalau Hendra dan Gali pada saat itu nampak tertidur karena mungkin mereka merasa capek. Gak lama kemudian Emma kembali dan Santi pun bertanya, "Kamu barusan ngobrol sama siapa, Em?" Emma pun menjawab, "Sama cowok, ganteng loh. Dia itu mendaki sendirian. Barusan dia jalan turun. Emang kamu gak lihat, San? Tadi kan dia melambai-lambai ke arah kita dari pohon besar itu. Makanya aku pergi ke sana." Santi cuma diam tidak menjawab. Dia buru-buru membangunkan Hendra dan Gali untuk melanjutkan perjalanan karena dia merasa ada sesuatu yang gak bagus di lokasi itu. Setelah mereka berempat melanjutkan perjalanan pada sekitar jam 7 malam, formasi jalan masih sama. Hendra berjalan paling depan, disusul Emma, Santi, dan Gali. Trek cukup licin karena tadi sempat diguyur hujan. Di tengah perjalanan menuju ke pos 4 Samarantu, tiba-tiba mereka melihat ada seorang kakek tua yang sedang duduk di tepi jalur sambil mengarahkan senternya ke arah mereka berempat. Dia duduk di tanah yang agak landai. Dia mengenakan pakaian layaknya seorang petani, dan dia juga memakai topi camping. Hendra sempat menyuruh ketiga temannya untuk berhenti. Mandek se, iku simbah sopo yo? Jangan-jangan ikut demit." "Halandra, wis ojo mikir macem-macem. Ayo lanjut jalan wae," kata si Gali dari belakang. Akhirnya mereka berempat melanjutkan perjalanan dan mereka melewati kakek tua tersebut. Tiba-tiba dia meraih tangan si Emma sambil berucap, "Sing betah yo ning kene." Dan anehnya, Emma ini bersikap biasa saja, sama sekali tidak merasa terganggu atau terlihat takut. Dia malah tersenyum dan menjawab, "Iya mas, aku bakal betah di sini kalau sama emas." Setelahnya Emma kembali berjalan. Nah, di momen itulah Santi benar-benar yakin kalau memang ada yang tidak beres dari diri Emma. Dia berbisik dengan Gali yang ada di belakangnya. "Gali, bilang Hendra suruh cepat biar sampai di pos 4. Gali mengangguk setuju karena dia pun sempat melihat keanehan dalam diri Emma. "Dra, agak cepat jalannya yuk, biar cepat sampai di pos 4, terus kita ngecamp." Hendra pun menjawab, Siap. Yang penting hati-hati, ini treknya masih licin loh." Singkat cerita, sampailah mereka di pos 4 Samarantu pada sekitaran jam 9 malam. Emma nampak duduk. Santi dan Gali memberitahu tentang keanehan Emma sama si Hendra. Santi juga bilang sama Hendra dan Gali kalau tadi di pos 3 Cemorodowo, pas mereka berdua ketiduran, Emma juga memperlihatkan gelagat aneh. Katanya ketemu sama pendaki cowok ganteng yang mendaki sendirian. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Hendra langsung memberikan instruksi untuk segera mendirikan 2 tenda di pos Samarantu. Kondisi di pos tersebut sangatlah sepi dan gelap. Hanya mereka berempat dan yang terdengar hanya suara serangga dan hewan malam. Setelah tenda berdiri, Hendra sempat bertanya ke Emma, "Em, aman ya? Atau ada yang ingin kamu sampaikan?" Emma cuma menggelengkan kepala. Setelahnya membantu Santi dan Gali yang masih memasak untuk makan malam.
Masakan pun matang. Mereka makan malam bersantai sebentar dan masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Dan mereka pun tidur pada sekitar jam 11 malam. Mereka berempat berencana untuk jalan atau summit pada jam 4 pagi. Ketika Santi ini tidur, dia sempat mengalami satu mimpi, di mana dia berada di tengah hutan yang sangat gelap dan sunyi. Tiba-tiba, Santi ini mendengar ada suara wanita yang menangis sesegukan dan meminta tolong. Tolong. Setelahnya, dia berusaha mencari sumber suara tangisan tersebut. Dan tidak begitu lama, Santi ini melihat di tengah hutan belantara yang sangat gelap itu, Emma sedang duduk sendirian di atas sebuah kursi pengantin. Dengan wajah yang ketakutan, dia pun menangis. Santi ini berusaha untuk mendekati Emma, untuk menolongnya. Akan tetapi, semakin Santi mendekati Emma, seolah-olah Emma semakin menjauh. Dan setelahnya, Emma itu melayang. Semua pakaian yang dikenakannya lepas dengan sendirinya. Emma menangis menjerit kesakitan dan juga merintih. Santi berteriak memanggil Emma. Emma, kue kenapa Em? Dan tiba-tiba Santi ini terbangun dan di sebelahnya sudah ada Endra dan Gali. Heh, kue kenapa San? Kok bengok-bengok? Terus Emma neng di? Ternyata Emma sudah tidak ada di dalam tenda. Mereka bertiga, Endra, Gali dan Santi, langsung keluar tenda untuk mencari Emma. Setelah lebih dari 1 jam, mereka mencari Emma tapi tidak kunjung ketemu. Endra memutuskan untuk berkemas dan langsung turun. Mereka harus lapor bahwasannya satu teman mereka, si Emma, hilang. Setelah tenda dan semua yang mereka bawa sudah dibereskan, pada sekitar jam 1 dini hari, mereka bertiga pun langsung turun menuju ke base camp untuk melaporkan hilangnya Emma. Di tengah perjalanan turun, mereka bertiga, Endra, Gali, dan Santi, merasakan ada kejanggalan di jalur turun mereka. Setelah mereka amati, benar saja, jalur turun itu seperti berubah-ubah, seolah-olah belum pernah sama sekali mereka lewati. Mereka pun sempat berdiskusi apakah akan tetap lanjut turun meski jalurnya nampak asing, atau mereka akan berhenti dan menunggu terang untuk meminimalisir resiko. Akhirnya, mereka bertiga bersepakat di jam 3 dini hari itu untuk berhenti dan menunggu hari mulai terang. Pada waktu itu, Santi mulai menangis. Dia menceritakan mimpi anehnya pada Endra dan Gali. Endra selaku leader berusaha untuk tetap tidak panik dan menenangkan kedua temannya itu. Sampai tidak terasa, karena kondisi fisik yang lelah dan drop, mereka bertiga pun tertidur. Singkat cerita, Santi terbangun lebih dahulu dari si Endra dan Gali. Hari sudah terang dan jam menunjukkan pukul 7 pagi. Santi terbangun karena dia mendengar suara sayup-sayup suara teriakan. Woi, tolong woi, iki lho ono pendaki kesasar, woi. Dia langsung membangunkan kedua temannya. Leh, tangi yo. Leh, Gali, tangi. Kayak ono suara wong bengok-bengok, cari pendaki tersasar kayak lo. Ayo cepet ayo. Setelahnya, mereka bertiga langsung berjalan turun dengan agak cepat mencari sumber suara itu. Setelah melewati hutan belantara dengan vegetasi yang sangat rapat, mereka berhasil keluar dan menemukan sebuah jalan kecil yang mengarah ke perkampungan. Mereka pun ikuti jalan itu, dan benar saja mereka masuk ke dalam perkampungan dan melihat ada keramaian di situ, di satu titik lokasi. Sesampainya Endra, Gali, dan Santi di keramaian itu, mereka bertiga kaget karena melihat teman mereka
Emma sedang duduk dengan tatapan kosong dan pakaian compang-camping seperti habis dirobek. Dia ditutupi dengan selimut. Emma seolah-olah tidak menggubris kalau ada banyak sekali orang di situ yang sedang menatapnya. Mereka bertiga langsung memeluk Emma, dan dia sama sekali tidak merespon. Sampai pada akhirnya ada penanganan dari salah satu warga, yaitu seorang sesepuh desa. Beliau adalah seorang lelaki parubaya berumur kisaran 45 tahunan, memakai peci hitam, mengenakan kemeja batik dan celana kain hitam. Lelaki tersebut terdengar membaca ayat-ayat suci Al-Quran sembari memegangi kepala Emma. Dan tiba-tiba mata Emma melotot ke arah lelaki tersebut, dan bola mata dari Emma nampak berwarna hitam legam. Emma juga nampak sangat pucat, dan urat-urat hitam nampak keluar dari wajahnya. Dia mengeram-ngeram dan mengeluarkan suara, di mana ketika temannya yakin betul itu bukan suara Emma. Ora tak culno bocah iki. Ora bakal tak culno. Bocah iki dhewe sing njaluk kok. Lelaki parubaya itu balik membentak. Culno saiki. Iki dudu bangsamu. Culno saiki. Apa kowe milih tak larani? Dan tiba-tiba Emma jatuh dan tidak sadarkan diri. Singkat cerita, setelah Emma sadarkan diri, dia menjelaskan kalau dirinya sempat bertemu dengan seorang pendaki cowok dan sangat tampan di pos 3 Pondok Cemoro. Pendaki tampan itu tiba-tiba mengajak dirinya untuk kawin di tengah hutan itu. Dan Emma antara sadar dan tidak sadar, dia mengiyakan, seolah-olah dia benar-benar menyukai pendaki tampan itu. Lalu dia bertemu lagi dengan seorang pendaki tampan itu sedang duduk di tepi jalur sebelum pos 4 Samarantu. Disitulah Endra, Gali, dan Santi saling menatap. Padahal yang dilihat oleh Santi dan Gali adalah seorang kakek tua mengenakan topi camping. Dan pada waktu itu mereka semua tidur di dalam tenda di pos 4 Samarantu. Emma ini ternyata bangun karena mendengar suara dari Endra. Gali dan Santi memanggilnya dari arah tengah hutan. Menurut pengakuan dari Emma, ketika temannya mengajak dirinya untuk datang ke arah mereka karena sudah ditunggu oleh seseorang, dia pun menurut. Dia keluar tenda dan berjalan entah kemana, mengikuti suara ketiga temannya itu. Sampai pada akhirnya Emma berada di tengah hutan dan melihat banyak sekali rumah sederhana dengan papan kayu dan cahaya obor. Ada satu panggung seperti panggung pernikahan dan kursi pengantin. Dia juga melihat banyak pendaki gunung yang seolah-olah sedang berpesta dan merayakan sesuatu. Dan tiba-tiba Emma ini dibopong ke atas panggung oleh pendaki tampan itu yang sempat 2 kali dia temui sebelumnya. Setelah Emma ini duduk di atas kursi pengantin, Emma ini seperti baru ngeh kalau tadi dia malah mendengar ada suara ketiga temannya sedang memanggilnya. Akan tetapi pada saat itu sudah tidak terdengar lagi. Setelahnya Emma melihat banyak rumah obor dan para pendaki tadi berganti dengan kesunyian. Tidak ada apapun di sana. Emma pun melihat di sekitarnya hanya ada gua yang gelap, lembab dan kotor. Dia juga mencium bau yang sangat busuk. Ternyata bau tersebut berasal dari sosok pendaki tampan yang tadi membopong dia. Pendaki tampan itu berubah menjadi sosok besar hitam dan juga berbulu. Matanya menyala merah, giginya bertaring dan meneteskan air liur terus-menerus. Emma juga baru menyadari kalau dirinya seolah-olah sedang terpasung. Kaki dan tangannya seperti diikat menggunakan tali yang sangat kuat dan juga terasa panas. Dan seterusnya, sosok itu berusaha merobek pakaian dan celana Emma, seperti berusaha akan menyetubuhi Emma. Di sana, Emma berteriak meminta tolong. Ibu,
tolong. Lalu ia membaca-baca ayat kursi sebisanya, sehafal-hafalnya, dan tiba-tiba dia tidak sadarkan diri dan berakhir di kampung tersebut. Lalu dia melihat banyak warga dan ketiga temannya. Setelah mendengar penjelasan dari Emma, lelaki parubaya yang tadi sempat menolong Emma dari kesurupannya juga ikut menjelaskan bahwasannya Emma diincar oleh sosok genderuwo karena dari ucapannya sendiri. Lelaki parubaya itu sempat bermediasi dengan makhluk tersebut ketika sedang menolong Emma. Awalnya makhluk itu seperti tidak mau melepaskan karena menurut pengakuannya Mbak Emma ini ingin kawin di tempatnya. Disitulah Santi baru menyadari kalau ternyata ucapan Emma di pos 2 itulah yang menyebabkan semua ini bisa terjadi. Karena ucapan itu berhasil mengusik dan membuat makhluk tersebut menyukai Emma, kata lelaki parubaya tersebut. Coba kalau Mbak Emma ini tidak ingat Tuhan dan membaca ayat kursi, di sana kemungkinan saya juga tidak akan kuat, Mas. Mbak, menghadapi energi jahat dari makhluk itu. Alhamdulillahnya Mbak Emma masih ingat Tuhan ya, Mbak. Dan setelahnya mereka berempat ini benar-benar kaget karena mereka berada di satu kampung, di mana kampung ini adalah jalur pendakian Gunung Slamet via Dukuh Liwung yang ada di Kabupaten Tegal. Mereka tidak bisa berkata apapun, sampai pada akhirnya mereka berempat menelpon sopir mobil charteran untuk menjemput mereka di tempat tersebut. Singkat cerita, sampailah di Semarang. Emma diantarkan oleh ketiga temannya untuk meminta maaf kepada ibunya kalau dia mendaki gunung tanpa berpamitan terlebih dahulu dengan ibunya. Dia ceritakan semuanya dengan ibunya. Alhamdulillah, ibunya memaafkan dan menangis bahagia karena anaknya kembali pulang dengan selamat. Selesai juga cerita ini, teman-teman. Ucapan adalah doa, maka berhati-hatilah berucap dan jagalah selalu perkataan kita. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.